Ampun Hana, sungguh aku menyesal telah merebut Bang Adnan dari keluarga kalian, lirik Bu Jowi terbata. Ah, ia terpaki saat cekikan sosok Hana di lehernya semakin kencang. Wanita parubaya itu menendang ke segala arah. Kakinya yang menggantung di udara tak henti bergerak mencari pijakan. Percuma kamu meminta maaf karena kata maafmu tak bisa mengembalikan lagi ke bagian keluargaku, desis Hana. Mata tanpa pupilnya terlihat sendu. Aku tahu aku salah, tapi tolong jangan bunuh aku. Beri aku kesempatan kedua. Aku berjanji akan meminta maaf pada ibumu. Aku juga berjanji akan membantu perekonomiannya. Bu Jowi masih coba membujuk sosok Kunti yang ingin membunuhnya. Bukannya setuju, sosok Hana malah murka. Ia membanting tubuh Bu Jowi yang barusan diajaknya melayang di udara. Tanpa perasaan dilemparnya tubuh wanita itu di sudut kamar. Hingga ia mengadu karena rasa sakit di sekujur tubuhnya. Oh sakit, liriknya seraya menyentuh pinggang yang terasa ngilu. Jangan, Bu Jowi berteriak panik saat melihat bingkai-bingkai foto yang berjejer di dinding jatuh dan pecah berserakan. Foto pernikahannya dari suami pertama hingga ketiga telah dihancurkan oleh Hana dengan gerakan mata. Untuk apa kau menyimpan semua kepahitan itu? Sinis sosok Hana seraya melayang mendekati Bu Jowi yang meringkuk. Kau tak berhak menghancurkan kenanganku, hardi Bu Jowi meski dengan suara bergetar. Sosok Hana menyeringai. Aku berhak, bukan hanya menghancurkan, menyimpan pun aku berhak, ucap Hana bersama dengan pecahan bingkai kaca yang berterbangan ke arah Bu Jowi. Tidak, Bu Jowi menjerit saat pecahan-pecahan kaca itu melukai lengan dan tubuhnya. Ia berusaha menutupi wajah cantiknya dari kaca-kaca yang terus berterbangan itu. Wanita parubaya tersebut takut wajah cantiknya akan dirusak oleh anak dari mendiang suaminya. Ibu tak apa, mengapa berteriak? Suara ketukan pintu. Sinar, tolong ibu nak, tolong. Hana akan membunuhku. Bu Jowi tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung menjawab saat mendengar suara anaknya. Ibu tak apa, buka pintunya Bu, teriak Sinar panik. Wanita itu cukup kaget saat mendengar seruan ibunya. Ada rasa tak percaya jika sosok Hana bisa memasuki kawasan rumahnya. Tetapi suara teriakan sang ibu mau tak mau membuatnya cemas juga. Bu, buka Bu. Mas Rangga, cepat ke sini Mas. Sinar ikut berteriak. Ia terus memutar pegangan pintu seraya memanggil suaminya. Cepat Sinar, cepat, ibu akan dihabisinya. Bu Jowi kembali bersuara. Ia meraung saat tubuhnya kembali terangkat ke udara. Kali ini aku tak akan membunuhmu, tetapi aku akan menyiksa, terus menyiksa hingga kau sendiri meminta maaf, meminta untuk dilenyapkan. Suara Hana melengking. Ia amat senang menyaksikan ketakutan keluarga Bu Juwita. Sosok yang terus melayang itu kembali membanting tubuh Bu Jowi hingga teriakan kesakitan keluar dari bibir bergincu merah tersebut. Suara pintu yang didobrak terdengar kencang. Hana menyeringai. Ia menatap Bu Jowi tajam. Aku akan datang setiap malam, mengganggu tidur dan mimpimu. Kau tak akan bisa hidup tenang, karmamu sudah dimulai. Pintu kamar Bu Jowi berhasil didobrak oleh Rangga. Bersamaan dengan masuknya mereka, sosok Hana pun tetap lenyap, menghilang sama. Wow. Ibu, Mos tolong cepat ibu. Samsina berteriak panik saat melihat tubuh ibunya meringkuk di sudut kamar. Ia semakin histeris kalau melihat pecahan bingkai kaca melukai hampir seluruh bagian tubuh ibunya. Dasar ngetelan psikopat, tak cukup aku yang disakiti, ibu pun ingin dihabisinya, maki Samsinar kesal. Ia mengomel seraya mencabuti beling-beling yang menempel di lengan Bu Juwita. Ini tidak bisa dibiarkan, aku harus segera menemui Mbah Jamin, ceracos Sinar lagi. Sudahlah, Dek, sekarang kita bawa ibu dulu ke puskesmas. Ayo. Rangga yang melihat ibu mertuanya meringis dengan suara yang pelan, berinisiatif memberikan pendapat. Mas diam sajalah, semua ini juga karena Mas kan. Coba saja dulu Mas tidak membatalkan pernikahan dengannya dan memaksa melamarku. Tentu saja kami tidak harus berurusan dengan setan perawan tua itu, serga Sinar kesal. Rangga langsung terdiam saat sang istri mengungkit masalah itu. Ia yang tak tahu bahwa keluarga Sinar punya masalah pribadi dengan keluarga Hana, selalu merasa bersalah pada keduanya.
Ia merasa menjadi pria egois dengan membuat orang lain jadi terlibat masalah karenanya. Padahal, andai dia tahu bahwa perpisahannya dan Hana pun adalah karena sang istri, pasti ia tak akan bisa memaafkan Samsinar. Mas, ini harusnya membantu kami agar berhenti diteror oleh setan itu. Gimana sih jadi suami? Sinar belum puas memarahi sang suami. Begitulah kehidupan keluarga mereka jika dilihat dari dekat. Rangga, seorang dosen yang terkenal dingin, menjadi pria penakut ketika berada di hadapan istrinya. Ia yang sudah terkena guna-guna, Samsinar menjadi pria yang penurut. Bagai kerbau yang dicucuk hidungnya, apapun keinginan dan kemauan Samsinar selalu menjadi prioritas utama yang harus dikerjakan. Sudahlah Sinar, jangan kamu marahi terus suamimu itu. Dia benar. Tolong bawa ibu segera ke puskesmas. Ibu sudah gak kuat lagi. Bu Jui akhirnya membuka suara. Lama-lama, ia kasihan juga melihat menantunya selalu dimarahi oleh Sinar. Ia juga takut, meski telah diberikan jampi-jampi. Naluri kelakian Rangga tersinggung dan ia akan berontak dengan sendirinya. Samsinar menghela napas. Ia yang pada dasarnya memang keras kepala, merasa kesal saat ibu menyela. Ayo angkat mas, ucapnya ketus. Rangga langsung mengangguk. Dengan cepat, ia membopong Bu Jui kemudian membawanya keluar. Ia akan membawa ibu mertua di puskesmas terdekat. Maaf, ibu siapa ya? Bu Siti yang berjalan dari samping kaget saat melihat seorang wanita celinga-celinggo di hadapan rumahnya. Wanita yang tak lain adalah Bu Mai juga kaget. Ia langsung menyunggingkan senyum untuk menetralkan detak jantungnya. Halo, maaf, apakah ibu pemilik rumah ini? Sapa Bu Mai ramah. Ia langsung mengajak Bu Siti bersalaman. Iya, ini rumah saya. Ibu ini siapa dan ada perlu apa? Bu Siti yang tengah menjinjing ember popo dan bedong sang cucu kembali bertanya. Oh, maaf, perkenalkan saya Mas Sura. Saya ingin mengunjungi teman, namanya Tia. Kata ibu depan rumah di sini. Jelas Bu Mai seraya tersenyum. Dahi Bu Siti berlipat. Mencari Tia. Ada perlu apa? Saya tetangganya dari desa Hilir Beria. Saya dengar dia sudah melahirkan, jadi saya datang untuk berkunjung. Jelas Bu Mai. Sebenarnya di sana kami ibu-ibu sudah menunggu kepulangannya. Tapi kata suaminya, Tia pulang ke rumah ibunya. Jadilah saya kesini mewakili ibu-ibu yang lain. Lanjut Bu Mai lagi. Oh, tetangga Tia. Maafkan saya ya. Sudah tanya-tanya. Ayo, silakan masuk. Tia dan anaknya ada di dalam. Tutur Bu Siti sungkan. Ia jadi merasa tak enak pada tetangga anaknya itu. Bu Mai sudah jauh-jauh datang untuk menengok anaknya. Bukankah disuguhi, malah diinterogasi. Sekali lagi maafkan saya ya Bu. Ayo, mari masuk, ajak Bu Siti ramah. Ia meletakkan ember yang sedari tadi di jinjingnya. Tangannya cekatan, menuntun Bu Mai untuk segera memasuki rumahnya. Silakan duduk Bu. Maaf, rumah kami begini adanya, ucap Bu Siti lagi. Bu Mai hanya mengangguk seraya tersenyum. Matanya mulai liar menelisik ke segala arah. Sebentar, saya panggilkan Tia dulu. Bu Mai duduk di kursi ruang tamu. Hidungnya beberapa kali berkedut saat bau khas bayi lewat terbawa angin. Suara langkah kaki membuat Bu Mai menoleh. Ia langsung bangkit untuk menyongsong ibu dan anak tersebut. Tia sendiri langsung terpaku saat melihat tamu yang kata ibunya datang dari desa Hilir Beria. Wanita yang baru menjadi ibu itu membeliak. Berkali ia mengerjap untuk meyakinkan penglihatannya. Dek Tia, maaf ya, saya datang pagi-pagi. Pasti mengganggu ya, ucap Bu Mai dengan raut sungkan. Bu Siti menyenggol pelan bahu Tia saat melihat anak sahanya mematung di tempatnya. Maafkan saya. Mari, silakan duduk, ucap Tia tergegap. Bu Mai mengangguk kemudian kembali duduk di tempatnya. Tia dan Bu Siti mengambil tempat di hadapan tamunya. Ah iya, kalian ngobrol lah. Saya akan mengambilkan minum dulu, ucap Bu Siti. Ia segera berjalan ke dapur, meninggalkan Bu Mai dan Tia dalam keheningan. Maaf ibu, rumahnya di sebelah mana ya? Dekat rumah Bu Marni atau Bu Jui? Tanya Tia memecah keheningan. Raut wajah Bu Mai langsung berubah masam saat nama kedua musuh bebuyutannya disebut. Sekali lagi saya mohon maaf Bu, saya kan baru desa Hilir, jadi belum sempat bersilaturahmi dengan seluruh tetangga. Tapi saya terharu, kedatangan ibu kemari membuat saya merasa dianggap oleh warga sana, ucap Tia secepat. Dia tadi sekilas melihat wajah masam wanita di hadapannya. Tia langsung menyimpulkan
bahwa antara Bu Mai dan dua tetangga paling dekat dengan kontrakan kurang baik hubungannya. Gak apa-apa dek, saya paham kok. Oh ya, rumah saya itu dekat masjid. Masa dia lupa, saya kan pernah meminta jambu sama sampean. Jelas Bu Mai seraya tersenyum. Tia mengingat-ingat, tetapi ia tak bisa menemukan kepingan memorinya tentang wanita di hadapannya itu, kecuali pada satu hal. Maaf ya Bu, saya benar-benar gak ingat, tanya Tia setelah berpikir beberapa waktu. Gak apa-apa, saya maklum kok. Maaf, ibu kenal dengan Darcy? Saya ada teman namanya Darcy. Dia mirip sekali dengan ibu. Setelah hening beberapa waktu, Tia akhirnya kembali bersuara. Ia tak tahan, ingin menanyakan hal yang membuatnya kaget sejak awal melihat Bu Mai tadi. Darcy, tanya Bu Mai terbata. Ia hampir tersedak saat mendengar pertanyaan Tia. Istri Andi itu mengganggu cepat. Apa ibu kenal? Tanyanya lagi. Raut Bu Mai berubah sendu. Tiba-tiba wanita itu menunduk. Saya punya dua anak, satu namanya Darcy, satu lagi bernama Hana. Tapi dua-duanya udah gak ada. Hana sudah meninggal, sementara Darcy gak tahu di mana rimbanya, ucap Bu Mai lirih. Tia merasa bersalah. Ya Allah, maafkan saya Bu, timpal langsungkan. Bu Mai mengangguk. Ia mengusap sudut mata dengan jemarinya. Tia langsung mengalihkan obrolan. Dia tak mau menambah kesedihan dari wanita yang seumuran dengan ibunya itu. Sebenarnya, ia ingin mengatakan tentang pertemuannya dengan Darcy, juga permintaan wanita itu. Namun, melihat kesedihan Bu Mai, dia jadi urung. Tia takut omongannya malah semakin menyakiti tamunya itu. Tia memperhatikan wajah Bu Mai. Wanita itu memang telah memasuki usia kepala 4, tetapi wajahnya terlihat seumuran dengannya. Penampilannya pun jauh sekali dengan saat datang ke rumah Tia dulu. Jadi wajar saja jika dia tidak lagi mengenalinya. Bayimu laki-laki apa perempuan? Tanya Bu Mai tiba-tiba. Laki-laki Bu, kami memberinya nama Muhammad Syauqi, jawab Tia cepat. Wah, nama yang bagus, semoga menjadi doa yang baik. Kelak ia jadi anak yang saleh dan berbakti kepada orang tua, suruh Bu Mai antusias. Amin ya robbal alamin. Ibu mau lihat bayinya? Ayo kita ke dalam, ajak Tia cepat. Janganlah, kasihan dede bayinya lagi tidur. Gak apa-apa, ayo Bu kita lihat sebentar. Ibu sudah jauh-jauh datang, masa gak ketemu sama dedeknya? Ajak Tia lagi. Bu Mai memasang wajah pasrah, kemudian bangkit mengikuti Tia menuju kamar mereka. Wah, ganteng sekali anak lanang ini, timpal Bu Mai sumringah. Halo nenek, ucap Tia menihirkan suara anaknya. Keduanya langsung terkekeh saat melihat bayi itu merespon dengan menggerakkan tangan meski tengah tertidur pulas. Duh, pintar sekali kamu nak, suruh Bu Mai lagi. Aduh, kebelet Bu, maaf, sebentar, saya tinggal ke kamar mandi ya, ucap Tia seraya beranjak. Bu Mai mengangguk antusias. Memang itulah yang diinginkannya. Setelah memastikan Tia melangkah keluar, ia segera bangkit. Wanita parubaya yang terlihat masih muda itu langsung mendekati jendela. Ia membuka tas yang dibawanya, kemudian mengambil sebuah botol kecil. Dituangnya isi botol itu memutari kamar Tia. Tak lupa di sela-sela jendela juga dituangnya. Dengan air najis ini, pagar gaib akan ada yang hancur. Jadi Hana bisa masuk dan menculik bayi ini, gumamnya kesenangan. Ibu ngapain? Bu Mai terpakai kaget saat Bu Siti masuk dan mengajukan pertanyaan tiba-tiba. Botol yang dipegangnya jatuh menggelinding tepat di depan kaki Bu Siti. Botol apa ini Bu? Tanya Bu Siti seraya menunduk untuk mengambil botol kecil itu. Jangan, Bu Mai terpakai kaget. Jangan, Bu Mai terpakai kaget. Kenapa? Tanya Bu Siti curiga. Ia segera memungut botol kecil yang telah kosong itu. Botol apa ini? Baunya aneh sekali. Bu Siti kembali mengajukan pertanyaannya saat ia tengah mencium botol tersebut. Bu Mai terlihat berpikir. Wanita parubaya itu sedang mencari alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan Bu Siti. Itu botol minyak angin. Ya, minyak angin Bu, jawabnya tergesa. Minyak angin, kok baunya aneh ya? Bu Siti mendekatkan mulut botol tersebut ke hidungnya. Ya Bu, itu memang minyak angin khusus karena saya punya riwayat masuk angin akut.
Kambuh yang tidak mengenal waktu membuat saya harus membawanya kemanapun saya pergi, jawab Bu Mai seraya memijit pelipisnya. Sepertinya sekarang, tiba-tiba saya merasa mual dan pusing. Mungkin karena tadi saya naik kendaraan umum, jadinya masuk angin. Akhirnya, saya menepi sejenak ke dekat jendela seraya membalurkannya di teko dan pelipis. Lanjut Bu Mai. Ia konsisten memijat dahinya. Bu Siti menatap Iba. Setelahnya, diserahkan kembali botol yang telah kosong itu pada Bu Mai. Oh ya Allah, maafkan karena saya tadi telah menemukan botol ini. Tutur Bu Siti merasa bersalah. Tak apa Bu, saya punya stok banyak di rumah. Ini memang khusus untuk dibawa-bawa, jawab Bu Mai tenang. Benarkah Bu? Saya jadi merasa gak enak nih, timpal Bu Siti lagi. Bu Mai mengangguk meyakinkan. Iya Bu, tak apa, Ibu jangan merasa bersalah. Bu Siti bernapas lega, kemudian mengajak Bu Mai untuk melangkah ke ruang tamu. Ia menuntun tamu anaknya untuk duduk di kursi, seraya meminum air yang telah disuguhkannya. Ayo Bu, diminum dulu. Maaf seadanya, ucap Ibu Tia tersebut. Bu Mai mengangguk, kemudian mulai menikmati cemilan sederhana yang disediakan oleh tuan rumah. Keduanya terlibat obrolan yang serius. Berbagai topik menjadi bahasan wanita seumuran tersebut. Loh, udah di sini lagi toh. Tia yang baru keluar dari kamar mandi berbasa-basi saat melihat Bu Mai telah duduk di ruang tamu bersama ibunya. Kamu ini tamu, kok ditinggal sendirian di kamar? Beliau hampir pingsan karena bau pesing anakmu, timpal Bu Mai Siti. Tia hanya mampu menyengir. Maafkan saya, tadi saya kebelet, nggak bisa ditahan lagi, ucap Tia. Nggak apa-apa, saya maklumin kok. Dan saya pusing bukan karena bau bayi Dek Tia. Saya tidak terbiasa naik kendaraan umum lagi, tutur Bu Mai menjelaskan. Tia mengangguk. Ketiganya kembali terlibat obrolan hingga akhirnya Bu Mai pamit pulang. Ya sudah Dek, Dek Tia, saya pamit dulu. Maaf mengganggu waktunya pagi-pagi, ucap Bu Mai seraya menyerahkan sebuah amplop yang terlibat tebal. Jangan, Ibu apa-apaan ini begini, seru Tia kaget. Ia berusaha menolak pemberian tetangganya itu. Dek Tia, tolong jangan ditolak, ini rezeki anakmu. Sangga Bu Mai berhasil membuat Tia terdiam. Ibu mendiang Hana itu mau maksa menyelipkan amplop itu ke tangan Tia. Mau tak mau akhirnya ia menerima juga memberi tetangganya itu. Terima kasih banyak Bu, saya jadi nggak enak, udah dijenguk diamplopin lagi, tutur Tia seraya terkekeh. Jangan sungkan Dek, kita adalah tetangga, jawab Bu Mai bijak. Ya sudah kalau begitu, saya pamit dulu. Kapan-kapan nanti saya datang lagi, kalau Dek Tia dan Ibu tidak keberatan tentunya, canda Bu Mai. Tentu saja tidak, kami malah senang kalau dijenguk, Bu Siti yang menjawab. Bu Mai mengangguk kemudian melangkah keluar dari kediaman Bu Siti. Tuan rumah mengantar Bu Mai hingga ke teras. Setelah tamunya menjauh, ibu dan anak itu langsung masuk seraya menutup pintu. Coba dibuka Tia, ada berapa? Bu Siti langsung bertanya perihal amplop tadi. Ia memang sudah merasa penasaran saat melihat ukuran amplop yang cukup tebal tersebut. 1 juta, banyak banget Bu, pakai Tia kaget. Ia bahkan menghitung ulang uang pemberian Bu Mai tersebut, dan hasilnya memanglah 1 juta. Masya Allah, baik betul tetanggamu itu Tia. Mereka amplop banyak banget. Bu Siti juga ikut kaget dengan jumlah uang itu. Mungkin memang rezekinya Shoki Bu, jawab Tia semeringah. Bu Siti mengangguk. Keduanya larut dalam euforia bahagia karena mendapat rezeki nomplok. Tak ada yang sadar bahwa Bu Mai yang telah berlalu tadi kini kembali mengendap memasuki halaman rumah Tia. Wanita itu melirik sekitar sejenak. Setelahnya, ia langsung menyomot satu popok bayi Tia yang tengah dijemur oleh Bu Siti. Setelah mendapatkan hal yang diincarnya, Bu Mai segera meninggalkan halaman rumah Bu Siti. Tergesa ia meninggalkan rumah dan desa tersebut. Dipandanginya popok yang masih basah itu dengan seringai. Ia tak sabar menunggu malam untuk menjalankan rencananya. Sinar, sini dulu. Bu Juwi tengah berbaring di ranjang memanggil sang anak. Ia yang telah dipasang selang infus di lengan merasa cemas. Ada apa Bu? Tanya Sinar malas. Ia yang tengah bermain dengan ponsel berjalan mendekati sang ibu. Ibu merasa tak tenang. Ibu takut Hana kembali datang. Mumpung masih pagi, cepat kamu hubungi Mbah Jamin dulu. Suruh dia datang ke sini dan kembali memagari kita, ucap Bu Juwi panjang lebar. Ia melirik sekitar dengan waspada. Sam Sinar menghela napas kasar, tetapi sejurus kemudian ia mengangguk juga.
Bagaimanapun, ia tak bisa abai. Ia sudah merasakan sendiri keganasan mendiang adik tirinya itu. Ibu istirahatlah, aku akan menghubungi Mbah Jamin dulu, ucap wanita muda tersebut. Sinar, kamu jangan keluar, di sini saja, juga Bu Juwi sang melihat sang anak ingin meninggalkan ruangannya. Jangan lebay deh Bu, ini tuh masih siang, gak mungkin setan itu bisa muncul, ketus Sinar. Ia merasa ibunya berlebihan. Dulu aja sengaja nantangin, giliran datangnya malah ciut ketakutan, ejek Sinar lagi. Bu Juwita memilih diam. Ia sebenarnya merasa kesal, tetapi rasa takut ditinggal membuatnya terdiam. Bagaimanapun, saat ini ia butuh anak semata wayangnya itu. Terlebih, ia dan Bu Marni tengah cekcok. Tentu, ia semakin kesepian. Biasanya, meski tak ada Sinar, ada Bu Marni selalu selaku sahabat yang mengurus dan menemani. Bu Mai menghela napas kasar. Ia sejenak terdiam dengan pikiran melayang. Wanita parubaya itu teringat bagaimana kelakuan kasar sang anak terhadap selama ini. Bu Juwi sadar sikap katus dan judes sang anak adalah akibat kelakuannya sendiri. Ia kembali terbayang asal mula perubahan sikap Sam Sinar. Semua dimulai saat Bu Juwi memutuskan untuk menikah dengan suami keduanya. Kala itu, Sinar merajuk tak mau memiliki ayah baru. Akan tetapi, Bu Juwi tak mau mengerti. Ia tetap menikah dengan sang kepala desa yang saat itu masih berstatus suami orang. Jangan mengaturku Sinar, aku ibumu, bukan adikmu, ketusnya kala itu. Aku gak mau punya ayah baru, aku malu. Dibilang pelakor, aku udah aja teman-teman. Kalau Sinar seraya menangis. Allah, jangan dengerin omongan orang. Yang penting, kita hidup bahagia. Terlebih lagi, calon ayahmu ini, kepala desa. Kita akan semakin dipandang orang. Bu Juwi coba memberi penjelasan pada gadisnya. Tidak, pokoknya aku gak mau punya ayah baru. Sam Sinar tetap pada keputusannya. Kalau kau tidak mau menuruti keinginanku, pergi saja dari rumah ini. Kau bebas mengatur hidupmu, tapi di luar sana, bukan di rumahku, tegas Bu Juwi. Ia pun tak ingin mengalah. Sam Sinar terdiam, kehabisan kata-kata. Dia yang waktu itu baru memasuki remaja, tentu saja merasa takut jika diusir sang ibu. Akhirnya, ia memilih bungkam, tak lagi mendebat sang ibu dan mengutarakan keinginannya. Bu Juwi yang tak peka merasa senang. Ia senang sang putri tak lagi berontak. Akhirnya, ia bisa fokus mengurus rencana pernikahan yang akan digelar dengan kepala desa tersebut. Wanita itu tak sadar telah menancapkan duri dalam daging anaknya. Ia telah menanam benih kebencian di hati sang putri. Bu Juwi semakin abai dengan Sam Sinar semenjak resmi menikah. Ia tak peduli pada apapun yang dilakukan sang istri. Baginya, yang penting Sinar diam berarti itu sudah cukup. Hingga akhirnya, ia mendapat kabar bahwa sang anak telah digerebek di desa tetangga. Anak semata wayangnya itu ditangkap tengah berzina dengan seorang pria pada sebuah rumah kosong. Keduanya ditemukan dalam keadaan tak berbusana sama sekali. Bu, aku sudah menghubungi Mbah Jamin. Katanya nanti agak sorean dia baru bisa datang. Seruan Sam Sinar membuat lamunan Bu Juwi buyar. Dia menatap lekat pada sang putri yang hampir memasuki usia 30 tahun tersebut. Sakit, Bu Juwi merasa segumpal daging di dadanya berdenyut nyeri. Ibu, Sinar kembali bersuara. Kali ini seraya mengguncang bahu sang ibu. Ah iya, jawab Bu Juwi tergagap. Ibu dengar enggak apa yang aku ucapkan? Tanya Sinar ketus. Iya, ibu dengar. Mbah Jamin bisa datang agak sorean kan? Ulang Bu Juwi. Sam Sinar menghela napas kesal. Ya sudah, aku pulang dulu. Aku harus mengurus Mas Rangga. Nanti agak sorean aku balik lagi, timpal Sinar. Tanpa menunggu persetujuan ibunya, ia segera melangkah keluar, meninggalkan Bu Juwi yang menatapnya nanar. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku tidak ingin Sinar seenaknya. Dia harus menurut padaku. Gumamnya seraya terus menatap punggung Sam Sinar. Sebuah rencana telah tersusun di kepalanya. Dia yang tengah terlelap samar-samar mendengar tangisan sang bayi. Tanpa membuka mata, ia langsung menepuk pelan pantat bayi yang tidur di sebelahnya. Bukannya diam, tangisan sang bayi malah semakin kencang. Mau tak mau akhirnya dia membuka mata. Ia berusaha menenangkan anaknya. Shoki, diamlah, ini masih malam nak, tuturnya seraya mengucap mata. Dia akhirnya terduduk sempurna. Ia mengambil bayinya yang tak henti menangis itu.
digendongnya sang bayi sembari bersenandung kecil. Seraya menahan kantuk, ia terus menenangkan bayinya. Namun, entah mengapa, tangisan sang anak tak mau berhenti. Ia malah tambah kejar. Bahkan, kini mulai berontak di gendongan Tia. "Kamu kenapa sih, Nak?" tanya Tia cemas. Ia memeriksa popok bayi, masih kering. Lantas, mengapa bayinya terus menangis? "Kenapa, Nak? Apa kamu lapar?" Tia coba berkomunikasi dengan sang anak. Bayi itu langsung terdiam saat Tia mengeluarkan payudaranya. Ia mengendus dan dengan rakus menyeruduk dada Tia. Tia kaget saat merasakan gigitan di payudaranya. Ia langsung melempar bayi itu ketika melihat gigi runcing dan seringai dari wajah seram bayi di gendongannya. Astagfirullah, pakai wanita itu kaget. Ia bagai tersadar dengan tergesa diambilnya bayi yang barusan dilemparnya. "Lo Shoki," ibu muda itu membeliak saat melihat bayi yang dilemparnya tadi telah berubah menjadi sebuah bantal guling kecil. Ia mengucek mata, memastikan agar penglihatannya benar. Akan tetapi, tetap saja yang dilihatnya adalah guling, bukan bayi. "Ya Allah, bayiku," pakai Tia histeris. Ia memeriksa keranjang, bawah ranjang dan seluruh kamar. Namun, bayinya tak terlihat di mana-mana. "Shoki, kamu di mana, Nak?" teriak Tia. "Bayiku, ibu, bayiku hilang, Bu." Tia kembali berteriak. Ia benar-benar frustasi. Tia sangat syok dengan kejadian yang terjadi tiba-tiba. Bagaimana bisa sang anak hilang, padahal tadi, sebelum tidur, ia masih ada di sebelahnya. Ibu. Tia terus menjerit memanggil ibunya. Bu Siti yang tidur sangat pulas akhirnya bangkit. Ia terkejut mendengar teriakan anaknya. Terlebih, sang suami juga harus berusaha membangunkan dengan geraman dan gumamannya. Gegas, wanita itu bangkit, lalu berlari ke kamar anaknya. Ia masih linglung lekas menyongsong Tia yang terduduk dengan berurai air mata. "Ada apa?" tanyanya cepat. "Ada apa?" ulang wanita parubaya itu. "Shoki, Bu. Shoki hilang," jawab Tia terisak. "Apa? Bagaimana bisa?" Bu Siti membeliakkan mata mendengar penuturan putrinya. "Anakku, Bu. Anakku," cici Tia lirih. "Ya Allah, bagaimana ini?" Wanita parubaya itu panik. Ia berjalan mondar-mandir, disibaknya spray dan selimut. Bu Siti memeriksa kamar untuk mencari cucunya. "Bagaimana ini, Bu? Bagaimana? Anakku di mana? Siapa yang telah mengambilnya, Bu? Bagaimana keadaan anakku sekarang?" isak Tia semakin kencang. Bu Siti tak menjawab. Ia masih sibuk menelusuri kamar anaknya. Wanita itu belum sepenuhnya yakin kalau cucunya hilang. Ia takutnya sang bayi terjatuh dan Tia akan tak menyadarinya. Namun, setelah diperiksa bayi Tia tetap tak ada di kamar. Bu Siti semakin cemas. Ia takut cucunya benar-benar hilang. Setelah menelisik semua sudut kamar, ia melangkah keluar. Diperiksanya semua pintu dan jendela. Semua masih dalam kondisi terkunci. Sama seperti saat ia tinggal tidur tadi. "Kemana kamu, Nak?" gumam wanita parubaya itu cemas. Ia tak habis pikir, bagaimana bisa bayi itu menghilang? Kalaupun diambil orang, dari mana orang itu keluar? Toh pintu masih terkunci semua. Wanita parubaya itu tergopoh kembali ke kamar Tia. Ia harus menanyakan kejadian detail pada anaknya. "Bang, Shoki hilang, Bang." "Cepatlah pulang," ucap Tia lagi. Setelahnya, ia meletakkan ponsel asal. Umaya mendekati Tia yang baru saja usai berbincang dengan suaminya. Wanita parubaya itu mengusap pelan bahu sang anak. Ia coba menyalurkan kekuatan untuk putrinya. "Ibu, bagaimana ini, Bu? Anakku, Shoki." Tia kembali meraung. "Tenanglah, Nak, tenang. Aku gak bisa tenang, Bu. Anakku hilang. Aku gak tahu dia di mana sekarang. Bagaimana kalau dia disakiti? Dia masih terlalu kecil, Bu," raut Tia seraya menjambak rambutnya sendiri. Bu Siti langsung merangkul anaknya. Ia juga turut menitikkan air mata. Rasa takut dan cemas juga sama besar dengan Tia. "Tenanglah, Nak. Lebih baik kita berdoa pada Allah untuk keselamatan Shoki." "Tidak, Bu. Aku tidak bisa diam saja di sini. Aku harus pergi. Aku harus mencari anakku." Tia memberontak dalam pelukan sang ibu. Wanita muda itu ingin pergi mencari anaknya. Mau mencari kemana? Kita tidak tahu di mana Shoki sekarang.
Bahkan kita belum tahu siapa yang telah menculiknya. Ucap Bu Siti pelan. Tolong jangan gegabah nak. Setidaknya tunggu dulu suamimu pulang. Jangan sampai bukannya membawa Shoki pulang, justru kamu ikut menghilang, saran Bu Siti lagi. Dia luruh ke lantai. Isaknya berganti dengan jeritan. Ia tak tahu harus melakukan apa. Kamu istirahatlah, ibu akan sholat dan mengaji. Semoga Allah memberikan kita jalan untuk segera menemukan Shoki, tutur Bu Siti lagi. Ia segera beranjak setelah menonton Tia berbaring di ranjangnya. Wanita purba itu mengambil wudhu, lalu sholat sunnah 2 rakaat. Lama wanita itu bersujud. Ia meminta ampun kepada Sang Pencipta. Permohonan penuh ia sandarkan pada Allah. Semoga cucunya bisa segera ditemukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Kok bisa sih dek, Shoki hilang? Memangnya kamu kemana? Masa nggak tahu anak hilang? Andi yang baru tiba di rumah langsung memberondong Tia dengan banyak pertanyaan. Ia yang mendapat kabar anaknya hilang segera izin pulang. Pria itu merasa panik. Ia juga kesal pada istrinya. Dek, jawab. Kamu pikir dengan menangis bisa mengembalikan putra kita? Andi bersuara cukup keras. Ia tambah kesal melihat istrinya yang terus terisak. Kamu itu harusnya selalu di sisi dia. Bayi baru 2 hari jangan kamu tinggal-tinggal. Cerca Andi lagi. Nggak becus jadi ibu, lanjut Andi lagi. Dia membanting botol minum yang berada di atas nakas. Ia kesal mendengar ocehan ke sang suami. Apa kau bilang barusan? Aku ibu yang nggak becus begitu, tanya Tia seraya mendekati Andi. Hilang sudah rasa hormatnya pada sang suami. Aku ibu yang tidak becus. Lantas kau apa? Kau pikir kau sudah menjadi ayah yang sangat idaman? Sinis Tia. Lagi, ia membanting barang-barang yang berada di dekatnya. Hatinya sakit mendengar ucapan sang suami barusan. Sadar, kau pun tak lebih baik dariku. Mentang-mentang sudah mulai bekerja belaga kau, bahkan berani mengataiku. Andi terdiam. Ia tengah meredam emosi yang berada di dadanya. Kau harus tahu, kalau bukan aku istrimu, tentu sudah lama kau dicampakkan. Mana ada wanita yang mau hidup miskin demi bakti pada suami rela tinggal di rumah kontrakan yang bersebelahan dengan makam. Setiap malam tak tenang karena terus diteror. Bahkan jiwanya sampai terlempar jauh di dimensi lain. Tak cukup di situ, ia juga harus berjuang sendiri agar bisa kembali ke jiwanya. Tidak ada. Hanya aku yang mau bertahan dalam kepahitan karena punya suami sepertimu. Dia menumpahkan segala unek-unek yang disimpannya selama ini. Wanita itu tak peduli andai ibu mendengar semua pengakuannya. Dia terlanjur kecewa. Hatinya teramat sakit karena disalahkan oleh sang suami. Sekarang, setelah semua pengorbanan yang kulakukan, kau bilang aku istri yang tak becus. Biadab kau. Dasar suami tak tahu diri. Bukan aku, tapi kau. Kau suami yang tidak becus. Kau suami yang tidak bertanggung jawab. Dia menyerang suami yang terpaku mendengar penuturannya. Dicakar dan ditonjoknya tubuh Andi berkali-kali. Dia mengamuk seraya terus meneteskan air mata. Rasa takut, panik ditambah suami yang terus menyalahkan membuat emosi Tia memuncak. Ia menjadi begitu ganas, tak ada lagi sikap lembut yang selama ini diperlihatkannya. Andi sendiri bagai tersadar. Ia langsung mendekap sang istri yang meraung seraya memukulinya. Maafkan aku dek, maaf jika kata-katamu menyakitimu, lirihnya. Saya menenangkan Tia. Aku tak butuh maafmu. Aku memang bukan istri yang baik. Aku memang tidak becus, ucap Tia masih mengamuk. Andi tak menyerah. Ia terus mendekap Tia yang tak henti berontak. Kata maaf tak putus ia ucapkan. Sementara Bu Siti yang baru usai sholat segera melangkah ke kamar anaknya. Akan tetapi ia urung masuk saat mendengar keributan Tia dan suaminya. Wanita purba itu teramat syok. Ia tak menyangka ternyata selama tinggal di terpisah, anaknya mengalami hidup yang cukup sulit. Jujur saja, ia kesal pada Andi. Ia merasa pria itu tak bisa menjaga anaknya. Terlebih setelah mendengar pria itu menyalahkan Tia tadi. Bertambah besar rasa tak suka Bu Siti pada menantunya. Namun ia sadar bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk marah-marah. Ia harus bersikap dewasa. Bagaimanapun, ada nyawa sang cucu yang harus diselamatkan segera. Setelah mengatur napas, Bu Siti melangkah masuk tanpa kata. Ia langsung menarik Tia dari dekapan suaminya. Ibu, aku istri yang tidak becus bu. Aku bukan ibu yang baik untuk Taufik atau Shoki.
Tangis Tia tambah kencang. Ia merasa dirinya sangat buruk. Tidak nak, kamu ibu yang baik, kamu ibu dan istri terbaik, ibu Bu Siti. Wanita purba itu mendekap Tia erat. Seraya mengelus punggung Tia, matanya menatap ke arah Andi. Kau berhutang penjelasan padaku, ucapnya tanpa suara. Andi menunduk. Ia tak berani menatap ibu mertuanya. Pria itu sadar, ia memang telah berlebihan dengan mengata-ngatai sang istri. Jika bicara rasa panik, tentu istrinya lebih panik dari dirinya. Andi benar-benar menyesalkan ucapannya tadi. Bu Siti memikai wajah sang anak. Diusapnya air mata Tia yang telah menganak sungai. Bu Siti menahan sebab ia tak ingin ikut menangis juga. Tia, kamu harus tenang nak. Tahan emosi dulu. Sekarang waktunya kita memikirkan cara untuk menemukan anakmu, tutur Bu Siti lembut. Ia menatap prihatin ke arah Tia yang terlihat kacau. Dielusnya rambut Tia yang aut-autan. Sekuat tenaga, wanita itu menahan bulir yang mendesak keluar dari netranya. Tia yang tengah terisat tiba-tiba berhenti. Ia barusan bagai mendengar suara bayinya. Ibu, apakah ibu mendengar suara Sauki? Tanyanya memastikan. Bu Siti menggeleng. Ia semakin erat memeluk putrinya. Tapi, aku tadi barusan mendengar suaranya, Bu. Shoki menangis. Ia seperti ketakutan, Bu, ucap Tia lagi. Bu Siti coba menenangkan. Ia takut anak semata wayangnya menjadi frustasi. Namun, Tia tak peduli. Ia terus mengaku mendengar suara anaknya. Ibu muda itu meronta dari pelukan sang ibu. Setelahnya, berlari keluar kamar. Ia menuju dapur. Tia, Dek, Bu Siti dan Andi langsung berteriak. Mereka segera mengejar Tia yang berlari ke belakang. Tia membuka pintu dan membanting pintu. Setelahnya, berlari keluar. Tiupan angin langsung menerpa wajah saat ia tiba di halaman belakang. Shoki, di mana kamu nak? Teriak Tia kencang. Matanya memaksa menerobos gelapnya pekarangan belakang. Suara tangisan bayi kembali terdengar. Tia bersiap menyusul suara tangisan itu saat tiba-tiba Andi menahan lengannya. Dek, tolong jangan begini, tenanglah. Kita akan menemukan anak kita, tuturnya. Lepaskan aku ingin mencari anakku. Dia terus menangis memanggilku, jawab Tia. Dek, sadarlah, tak ada suara apa-apa di belakang sini. Istighfar, jangan sampai kau diperdaya oleh makhluk gaib, tutur Andi lagi. Tia mendongak menatap suaminya. Kata terakhir yang diucapkan Andi membuat Tia mengingat sesuatu. Segera ia berbalik. Mata berpindah-pindah seiring dengan berubahnya tempat suara tangis bayi itu muncul. Tia mengangkat kasar tangan Andi. Ia menatap nanar ke arah rimbunan pohon-pohon di belakang rumah. Hana, kembalikan anakku, teriak Tia tiba-tiba. Ia merasa pasti Kunti itu yang telah menculik bayinya. Sudah beberapa kali ia mendapati sosok Hana ingin mengambil bayinya. Ia yakin 100% bahwa penculik anaknya adalah kuntilanak itu. Hana, cepat kembalikan anakku. Kumohon kembalikan anakku, jerit Tia lagi. Tubuh ibu muda itu melorot ke tanah. Air mata bercucuran dari pelupuknya. Kau juga seorang ibu kan? Bukankah kau juga kehilangan anakmu? Lantas, mengapa kau tak merasa kasihan padaku? Jerit Tia lagi. Suaranya hampir tak terdengar. Dek, ayo kita masuk. Angin malam tak baik untuk dirimu, seru Andi seraya menyentuh lengan sang istri. Hana, mengapa kau menghukumku? Apa salahku padamu? Kau pasti tahu sakitnya terpisah dengan buah hati. Lantas, mengapa kau membiarkan ibu lain harus merasakan sakit yang sama? Jerit Tia lagi. Matanya menatap kosong pada kegelapan. Nak, jangan begini. Ayo masuk. Kita akan mencari solusinya sama-sama. Bu Siti ikut bersuara. Ia berusaha membujuk anaknya. Kembalikan anakku, Hana. Apa kau marah karena aku belum menjalankan janjiku ya? Kalau kau marah, hukum saja aku. Tapi tolong jangan ambil anakku. Tia benar-benar putus asa. Bunuh saja aku, tapi tolong jangan sakiti anakku. Aku hanya ingin dia kembali. Anakku masih terlalu kecil. Dia tidak bersalah. Tia semakin tergugu. Hana, tolong kembalikan anakku. Aku tak bisa hidup tanpanya. Kasihanlah aku. Dia pasti kehausan dan kelaparan sekarang. Lanjut Tia lagi. Kalau ada yang melihat sudah pasti mengira putri Bu Siti itu gila. Ia terus meraung, bicara menjerit dan memohon entah pada siapa. Nah, sudahlah, Andi. Ayo bopong istrimu.
bawa dia masuk. Tita Bu Siti. Ia merasa sakit melihat kondisi anaknya. Ayo Dek. Tidak, aku tidak akan masuk. Aku ingin anakku kembali. Lepaskan aku. Dia kembali memberontak. Namun Andi tak peduli. Ia langsung menggendong istrinya terus meronta. Lalu dengan cepat ia berjalan hendak masuk rumah. Bayiku, kembalikan bayiku. Bayiku, itu suara bayiku, jerit dia. Bu Siti dan Andi saling pandang. Mereka juga ikut mendengar suara tangisan bayi. Lepaskan aku, seru Tia lagi. Tangisan bayi kembali menggema. Andi dan Bu Siti terpaku di tempat. Mereka yang berada di ambang pintu dapur tak bisa melanjutkan langkah. Ibu, itu suara bayiku, jerit Tia lagi. Angin bertiup lebih kencang. Bau melati bercampur bangkai tiba-tiba menguar kental, membuat Bu Siti dan Andi merinding sebadan. Tia melompat dari gendongan Andi yang melemah. Ia segera berbalik dan berlari ke halaman belakang. Bayiku. Bu Siti dan Andi serempak berbalik. Keduanya melotot saat melihat sosok wanita berbaju putih lusuh tengah melayang di hadapan Tia. Wanita purba itu menutup mulut saat melihat cucunya tengah digendong oleh sosok kuntilanak tersebut. Makhluk kecil itu terus menangis. Ia meronta dari pangkuan wanita berambut gimbal tersebut. Bayiku, Tia langsung mengambil anaknya. Ia tak lagi punya rasa takut terhadap makhluk yang melayang sangat dekat dengannya. Diciumnya pipi sang anak berulang kali. Tia memeluk sang bayi seraya berurai air mata. Maaf, seruan sosok Hana membuat ia mendongak. Ia menatap wajah seram yang menghancurkan darah dari mata tanpa pupilnya. Terima kasih telah mengembalikan anakku. Kau seorang ibu yang baik. Aku berjanji akan membantumu. Aku berjanji akan mencari jasad anakmu, ucap Tia yakin. Sosok Hana bergeming. Daya kehitaman semakin deras mengalir dari mata putihnya.